Oke, seperti yang kita tahu bahwa perkembangan video system sekarang ini sudah sangat maju sekali. Jadi sekarang ini sudah kita mengenal namanya digital video system. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan kabel, konektor, dan transmisi SDI. Nah, di video kali ini saya akan kasih tahu sedikit gimana caranya membuat mengkrimping kabel SDI. Karena itu yang akan banyak digunakan ke depan dalam produksi dan transmisi video. Nah, yang kita butuhkan apa aja? Yang kita butuhkan yang pertama yang pasti kabel ya, kabel SDI. Jadi kalau di sini keterangan kabelnya ya, Percon Broadcast Precision Video Cable, Ultra HD 4K 5 GHz atau 3 GB per second, 1080p. Lalu ya, kurang lebih keterangan di kabelnya itu seperti itu ya. Lalu yang kita butuhkan berikutnya adalah apa? Konektor, tentu saja konektornya. Jadi ya konektor macam-macam, tapi kali ini kita akan ngomong soal konektor SDI Percon 5031 HDTV ya. Jadi kurang lebih kayak gini ya, jenis konektornya yang ada kunciannya seperti itu. Nah, jaket, jadi ini untuk melindungi konektor dari tekuan sih sebenarnya. Jadi kan kabelnya nggak terlalu tertekuk di bagian yang ada jaketnya ini. Lalu tang potong, bisa pakai tang potong, bisa pakai gunting, bisa pakai apapun. Ini semacam sebenarnya ini tang untuk potong dahan ya, ranting tumbuhan. Lalu berikutnya adalah tang crimpingnya. Jadi di sini kita pakai tang crimping juga dari Percon ya, seperti itu. Nah, gimana cara buatnya? Seperti ini. Oke, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama-tama kita masukkan adalah jaketnya. Jadi jaket konektor kita masukkan ya, jangan sampai ketinggalan ya jaketnya. Nah, terus berikutnya adalah konektornya. Nah, yang kita pakai ini adalah seri 5031 Ultra HD ya. Kita buka dulu. Kita lihat di sini ada 3 bagian. Yang pertama selubungnya, jarum, sama kepala konektornya. Nah, pastikan tiga-tiganya jangan sampai hilang ya, karena kalau salah satu hilang juga nggak bisa dipakai. Kalau kita masukkan selubungnya, nah selubungnya ini jangan sampai ketinggalan juga sama kayak jaketnya. Jadi kalau selubungnya juga ketinggalan, nanti crimpingnya jadi nggak maksimal. Oke. Nah, berikutnya kita kupas karet kabelnya ya. Kupas selubung depan dari kabel ini menggunakan gunting atau cutter atau apapun yang bisa kita pakai, intinya pemotong. Jadi kita potong dulu kabelnya. Nah, kita potong. Di situ ada serabut pelindung juga, dan di dalamnya juga ada aluminium foil. Nah, aluminium foilnya kita kupas dulu aluminium foilnya ya. Jadi di dalamnya itu ada ini ada satu kawat. Nah, jarumnya tadi harus kita masukkan ke dalam kawat itu. Nah, kita potong dulu sampai keluar kawatnya ya, kawatnya seperti ini. Nah, kita pasangkan jarumnya nanti. Oke, jarumnya ya. Ya, di bawah jarum ini ada lubang, jadi kita masukkan aja ke situ. Kita masukkan.
Nah, ini kan ada sisa sedikit kita potong aja kawatnya sedikit supaya dia pas ketika kita masukkan. Nah, kita lihat harusnya sudah pas. Nah, cara crimpingnya adalah sini ada di tang crimpingnya itu ada 50-60 ya. Nah, kita mau pakai di 50-60 itu. Jadi kita crimping, kita masukkan, kita paskan. Jadi jangan sampai enggak pas. Jadi kita tekan. Nah, ketika sudah ditekan dengan tang crimping, dia otomatis terjepit di situ. Itu bisa dilihat ya di ujungnya itu terjepit. Lalu ya sudah selesai, kita tinggal masukkan aja konektornya, kepalanya. Nah, kepala konektor ini ketika kita masukkan, dia akan langsung mengunci pas sih. Nah, dia cetek kayak gitu, dia akan mengunci pas. Nah, serabut-serabut ini fungsinya juga bisa sebagai grounding ya, kalau nggak salah. Nah, ini juga kita harus rapikan, potong aja. Kita cuma butuh sekitar setengah senti lah ya, setengah senti. Jadi kita potong aja supaya nanti ketika selubungnya kita tutup, nah seperti ini kita tutup ya. Nah, ini masih ada sedikit yang keluar, kita potong aja lagi supaya benar-benar bersih. Nah, jadi di sini juga ada VK50, VK60. Nah, karena kita pakai VK60, kita masukkan aja ke slot VK60-nya. Jadi kita crimping lagi dengan kabelnya. Ya, sekali lagi karena nggak cukup panjang ya. Nah, sudah selesai. Jadi seperti ini. Jangan lupa jaketnya kita masukkan dan pastikan menutup dengan sempurna supaya melindungi kabelnya. Seperti ini hasil akhirnya. Oke, yang pasti adalah ketika kita mengcrimping konektor SDI, pastikan ketika kita crimping untuk kabel di beberapa kabelnya, itu pastikan pas. Jadi ketika misalnya di bagian jarumnya tadi yang di sini, itu kalau tidak pas, itu jarumnya bisa langsung patah. Nah, kalau patah nggak bisa dipakai lagi. Jadi ya satu set ini dibuang loh kalau misalnya kabelnya patah. Bisa diakali sebenarnya dengan solder dan lain-lain, cuman ya itu jadinya lain hal lagi ya. Terus yang kedua, jangan lupa masukkan jaket kalau misalnya memang kita butuh pakai. Tapi kalau misalnya instalasi di dalam yang memang kita butuh kabelnya untuk ditekuk kayak gitu, ya nggak usah pakai ini. Nah, beberapa kali saya pun mengalami bahwa ketika sudah di crimping nih, ininya lupa kayak gitu, lupa masuk. Jadi pastikan ini masuk duluan, baru yang lain ya. Seperti itu aja. Semoga memberkati. God bless you.